Sobat Ketemu Podcast, kembali lagi bersama saya Junet Kapitan di KMB Talk, Podcast Kreatif Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya seperti biasa, kalau sudah ada saya, pastinya akan ada pembahasan menarik yang memang seharusnya diketahui oleh Sobat Ketemu Podcast, ya, oleh masyarakat. Kali ini Sobat Ketemu Podcast, saya punya bintang tamu seorang pemuda. Kenapa saya mengundang pemuda kali ini? Karena kita tahu bahwa Indonesia punya impian besar di tahun 2045 untuk mewujudkan yang namanya Indonesia Emas. Nah, Indonesia Emas ini juga tidak terlepas dari peran para pemuda tentunya untuk mewujudkannya. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber saya, ada Rivaldi Yohanes Hero atau yang akan disapa Rival atau Valdi sih? Rival, Valdi boleh. Oke, apa kabar Rival? Puji Tuhan kabarnya luar biasa Kak Junet. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Pemuda Bangkit, Indonesia Maju, Indonesia Emas. Nah, Rivaldi ini adalah seorang pemuda yang saat ini berdomisili di Kupang ya, Rival ya, dan merupakan mahasiswa semester 5 di Fakultas Hukum ya, Universitas Nusa Cendana. Nah, ini kalau Sobat Ketemu Podcast lihat sendiri di depan, Rivaldi kayaknya menggunakan samir, nanti kita kasih tahu. Tapi saya baca dulu nih, ternyata Rivaldi ini juga punya beberapa prestasi sebelumnya, yaitu yang pertama ada di tahun 2021-2022 merupakan delegasi NTT pada menghibah budaya jalur rempah. Kemudian Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur tahun 2022 dan juga top 10 di tingkat nasional ya. Lanjut lagi, ini terbaik satu Duta Bahasa Nusa Tenggara Timur tahun 2023 dan juga merupakan Duta Bahasa Nasional 2023. Serta Rival ini merupakan penulis cerita anak Dwi Bahasa dan juga Duta Edukasi Asabri 2024. Serta ini yang paling terakhir, yang paling baru, Delegasi Nusa Tenggara Timur pada Pertukaran Pemuda Antar Provinsi 2024 di Provinsi Bengkulu. Tepuk tangan dulu dong buat Rival. Jadi ini samirnya samir Pertukaran Pemuda ya. Betul. Baru balik dari Bengkulu di bulan apa? Baru balik bulan Agustus kemarin. Bulan Agustus ini. Iya, bulan ini baru saja balik. Baru balik di awal ya. Iya, awal bulan. Oke. Nah, Rival, kita sesuai dengan tema kita tadi adalah Pemuda Bangkit, Indonesia Maju, Indonesia Emas. Itu kan adalah cita-citanya bangsa Indonesia di tahun 2045, di mana usia Indonesia akan berada pada 100 tahun gitu. Sehingga memang tujuan digalakan semangat Indonesia Emas ini adalah benar-benar ketika di 100 tahun itu Indonesia sudah benar-benar emas dari segala sisi gitu, dari segala bidang. Nah, untuk mewujudkan itu nih, sekarang kita lagi mencoba untuk merangkainya gitu. Semua kalangan masyarakat, pemerintah juga harus terus bekerja sama gitu kan. Nah, Rival sendiri sebagai pemuda, mungkin lewat kegiatan nih yang Rival lakukan yaitu di Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, kita mau tahu dulu nih, apakah memang ini salah satu program yang digagas juga untuk meningkatkan pembangunan pemuda gitu kan, karena memang pemuda sendiri juga harus dibangun kembali, dibangkitkan kembali semangatnya gitu. Apa yang dilakukan sih, atau misalnya tujuan dari kegiatan ini sebenarnya apa? Pertukaran pemuda itu ngapain? Oke Kak, jadi untuk Pertukaran Pemuda Antar Provinsi ini merupakan salah satu program dari Kemenpora, di mana Kemenpora ini berupaya untuk meningkatkan yang namanya indeks pembangunan pemuda di provinsi sasaran, artinya provinsi yang menjadi tuan rumah. Nah, kalau Rivaldi untuk tahun ini, puji Tuhan dipercayakan sebagai delegasi PPAP tahun 2024 penempatan di zona barat di Provinsi Bengkulu. Nah, waktu itu Valdi seleksinya tingkat provinsi dulu. Jadi setelah di provinsi, lalu kemudian dipilih, lalu kita diseleksi lagi di nasional, diseleksi oleh Kemenpora, lalu puji Tuhan terpilih dan mendapatkan penempatan di Provinsi Bengkulu, tepatnya Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan memang untuk sasaran program ini bagaimana kita sebagai pemuda harus memberdayakan pemuda yang ada, sehingga dari pemuda yang sudah diberdayakan harus kembali lagi ke pemuda. Jadi dari pemuda, oleh pemuda untuk pemuda, seperti itu. Oke, berarti menjadi istilahnya apa ya? Menjadi tutor sebaya. Iya, boleh. Jadi menjadi role model untuk sama pemuda. Iya. Jadi, karena memang biasanya lebih cepat kalau dengan teman sebaya saling berbagi gitu kan. Nah, rencana tindak lanjut dari kegiatan ini untuk jangka panjang itu sebenarnya apa? Apakah memang juga punya sasaran di 2045 itu kah? Atau misalnya apa gitu kegiatannya, rencana tindak lanjutnya gitu? Oke, nah kalau tadi seperti Valdi bilang nih Kak, kalau misalnya
PPAP ini kan sasarannya untuk mendongkrak ataupun meningkatkan IPP atau Indeks Pembangunan Pemuda. Nah, IPP itu ada 5 domain. Itu yang pertama ada pendidikan, ada kesehatan, ada kepemimpinan, ada lapangan kerja, dan juga ada diskriminasi dan kesetaraan gender. Nah, setelah program ini berakhir, selama sekitar 1 bulan berakhir, itu kami ada namanya post program activity. Artinya setelah PPAP ini selesai harus ada program yang dijalankan di provinsi masing-masing. Jadi tidak hanya berhenti di waktu program di Bengkulu kemarin, tapi harus ada program lanjutan di provinsi. Itu namanya PPA dan itu wajib untuk dijalankan oleh seluruh delegasi yang terpilih untuk mengikuti PPAP agar digaungkan semangatnya kembali pemuda-pemudi di provinsinya sendiri. Nah, kalau Rivaldi mengambil fokus terkait peningkatan kemampuan wicara publik. Karena untuk kondisi IPP sendiri di Provinsi NTT itu domain yang kepemimpinan, salah satu indikator yang cukup rendah itu bagaimana pemuda-pemudi ini memberikan pendapat ataupun menyatakan pendapat depan publik. Nah, kembali lagi salah satunya mungkin kendalanya itu ada pada bagaimana seseorang memiliki kapabilitas ataupun kualitas dalam menyampaikan pesan di ruang publik, dalam bicara publik seperti itu. Oke, jadi ada 5 domain. Iya. 5 domain. Kita boleh bahas satu-satu dong ya? Boleh. Karena ini bertujuan untuk gimana sih biar indeks pembangunan pemuda itu lebih meningkat lagi gitu. Harus dilihat dari domain-domain ini. Dari domain yang pertama tadi pendidikan. Domain pendidikan. Nah, itu kenapa? Apa sih yang kurang dari pemuda sekarang ini gitu, khususnya mungkin di Nusa Timur? Apakah memang sebanyak pemuda yang kurang mendapatkan pendidikan yang layak atau gimana? Oke, kalau terkait pendidikan ini sendiri, Kak. Kalau pendidikan ini kan kita bicaranya kan lebih kompleks. Okay. Nah, kalau pendidikan ini yang Rivaldi dapatkan waktu di penempatan kemarin, di Bengkulu kemarin itu, mereka berniat untuk melanjutkan studi lebih tinggi. Namun, perspektif yang terus ditanamkan dalam diri mereka itu adalah bagaimana mereka setidaknya setelah tamat SMA langsung cepat-cepat untuk mendapatkan uang dari pekerjaan seperti itu. Sehingga niatan untuk ada pada tahapan melanjutkan perguruan tinggi misalnya ke jenjang yang lebih tinggi itu tergolong minim karena mereka lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaan pasca lulus SMA seperti itu. Nah, padahal kan kalau misalnya kita lihat kan terkait biaya misalnya, sekarang kan sudah banyak sekali pemerintah menyediakan yang namanya beasiswa. Dan beasiswa itu ada yang sudah full, bahkan uang harian itu semua dibiayai oleh pemerintah. Nah, inilah yang kita coba untuk bagaimana kita bisa memberikan pengaruh positif kepada pemuda-pemudi yang ada di NTT bahkan di seluruh Indonesia, bahwasanya kesempatan untuk berkuliah itu saat ini sudah sangat besar dan sudah sangat luas. Tinggal bagaimana kita pintar-pintarnya untuk meraih kesempatan itu. Karena lagi-lagi kita harus istilah menjemput bola. Jadi bukan bola yang datang, tapi kita harus menjemput bola agar bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas baik seperti itu. Oke, jadi memang masih banyak pemuda yang mindsetnya udah deh, kita udah selesai SMA, saatnya buat cari duit gitu kan. Tapi sebenarnya kan ketika kita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kita punya istilahnya bekal yang lebih baik lagi, bisa mendapatkan pekerjaan yang mungkin lebih lebih baik lagi lah, gitu. Lebih mungkin dari segi pendapatan lebih besar lagi gitu ketika kita cuma sampai di SMA saja. Nah, kemudian apa sebenarnya rencana pemerintah untuk meningkatkan domain pendidikan ini? Oke, kalau untuk rencana pemerintah sendiri, yang pertama pemerintah terus melakukan edukasi terkait berapa pentingnya jenjang karir itu dalam perguruan tinggi. Lalu juga seperti program-program beasiswa itu kan saat ini gencar-gencarnya digaungkan, ada banyak sekali beasiswa yang tersedia bagi anak-anak terkhususnya Provinsi NTT. Apalagi Provinsi NTT kan masuk dalam provinsi afirmasi dan mendapatkan jalur khusus istilahnya begitu untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Jadi karena mungkin banyak yang beralasan kayaknya nggak ada biaya. Iya. Pemerintah menghadirkan fasilitas berupa beasiswa itu ya, dan memang beasiswa sekarang juga sudah ada yang fully jadi sampai wisuda. Iya. Gratis ya, bahkan kita dikasih duit lagi. Betul. Nah, jadi mungkin sobat Kotom Podcast nih yang masih masuk dalam kategori pemuda, ayo kita terus semangat belajar gitu kan, apalagi sekarang nih kemajuan teknologi, kadang-kadang teknologi bisa menguasai kita gitu. Nah, justru harusnya kita nih yang teknologi gitu kan. Oke, domain berikutnya tadi apa? Kesehatan. Apa tuh yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan? Oke. Baik, kalau untuk terkait domain kesehatan ini, itu ada beberapa indikator juga. Yang pertama seperti bagaimana partisipasi aktif dari pemuda untuk berolahraga, minat mereka. Lalu juga terkait seberapa banyak pemuda yang merokok dan juga pernikahan dini.
Apalagi kalau misalnya pernikahan dini kan kita lihat dampaknya sangat luas. Apalagi kalau di NTT ini kan masalah yang terjadi saat ini kan terkait masalah stunting. Nah, kita berupaya sebagai pemuda bagaimana kita bisa mengajak teman-teman pemuda-pemudi yang ada di NTT untuk bagaimana melihat dampak buruk dari adanya pernikahan dini, merokok, seperti itu. Jadi kita melakukan edukasi kepada mereka. Nah, edukasi ini kita tidak hanya bisa berjalan sendiri, namun kita harus mengundang beberapa rekan-rekan untuk setidaknya berkolaborasi. Karena kalau menurut Valdi, dengan kolaborasi itu akan lebih memberikan dampak yang sangat luas seperti itu. Oke, jadi yang saya tangkap mungkin ketika kita ingin mewujudkan pemuda berkualitas ya pemudanya harus sehat. Iya. Gitu. Mungkin secara fisik, secara jiwa raganya gitu-gitu kan. Jadi memang pola hidup yang sehat itu harus diterapkan ya oleh pemuda. Nah, Valdi sendiri melihat kondisi saat ini gimana memangnya kehidupan ya pemuda dalam lingkup kesehatan? Kalau untuk dari yang Rivaldi lihat sendiri, mungkin untuk dari semangat partisipasi aktif dari pemuda-pemudi dalam olahraga, untuk di provinsi NTT sendiri, Rivaldi lihat cukup baik karena banyak teman-teman sebaya Valdi juga yang sering ngajak untuk misalnya jogging, itu kan masuk dalam olahraga ya Kak, terus bermain badminton ataupun bulu tangkis itu kan. Jadi kalau menurut Valdi, untuk minat dan partisipasi pemuda dalam berolahraga itu sudah baik, karena banyak juga teman-teman yang saat ini mungkin sudah peduli dengan bahwasanya olahraga itu baik untuk kesehatan tubuh. Betul. Begitu. Sekarang juga kan di Kupang nih banyak kalau udah sore banyak yang jogging. Betul. Gak apa-apa kalau dibilang kalau FOMO untuk hal positif ya it's okay. Iya. Ya. Kalau Rivaldi sendiri hobinya apa? Kalau Rivaldi hobinya bulu tangkis, badminton. Ya. Jogging boleh, tapi lebih suka badminton. Oke, baiklah. Oke, itu kalau domain kesehatan. Iya. Rivaldi. Domain apa lagi sih setelah itu? Jadi ada pendidikan kesehatan. Kepemimpinan? Kepemimpinan. Nah, apa selain bicara publik atau public speaking, itu apalagi yang harus kita punya untuk modal menjadi pemuda yang punya jiwa kepemimpinan? Oke, karena kalau berbicara tentang kepemimpinan ini merupakan ilmu yang sangat kompleks ya Kak ya. Jadi selain bagaimana kita ingin untuk berpartisipasi aktif dulu dalam berbagai kegiatan organisasi kampus misalnya ataupun organisasi kepemudaan. Nah, mungkin ini pertama dilihat bagaimana motivasi pemuda, bagaimana dia ingin ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjalankan advokasi kepemudaan untuk menjawab isu-isu strategis. Karena kembali lagi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu kembali lagi pada pemuda, karena pemuda ini memiliki peranan yang cukup penting untuk mewujudkan visi dan misi kemajuan bangsa dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Karena kalau bukan pemuda, siapa lagi ke depannya kan? Tongkat estafet ini kembali akan ke pemuda, seperti itu. Dan 2045 nanti pemuda-pemuda ini sudah menjadi orang-orang yang memang mungkin punya posisi di pemerintahan, karena masih puluhan tahun kan. Jadi ya itu targetnya adalah ketika mereka sudah jadi pengambil keputusan bisa mewujudkan itu gitu. Oke, itu tadi kepemimpinan. Jadi memang kepemimpinan kompleks kan? Terkait bagaimana manajemen dalam berorganisasi itu harus dimiliki ya betul. oleh pemuda. Kalau di Bengkulu sendiri waktu itu gimana soal kepemimpinan? Apakah memang benar-benar kita dilatih, Rivaldi dan teman-teman di sana dilatih bagaimana menjadi seorang pemimpin? Caranya seperti apa? Oke, kalau kemarin di Bengkulu kemarin, karena itu kita mendapatkan pembekalan dulu di kota Bengkulu selama kurang lebih 3 hari. Itu terkait apa yang akan kita lakukan di Provinsi Bengkulu sendiri, lalu terkait wawasan kebangsaan juga kita mendapatkan materi-materi seputar itu, lalu yang terakhir pengenalan terkait lokasi penempatan. Karena menurut Valdi itu merupakan bagian penting untuk kita, setidaknya apabila kita mau membuat program, kita harus tahu dulu nih sasarannya apakah tepat atau tidak tepat, apa kebutuhan dari desa tersebut. Karena kita penempatannya di 4 desa Kak. Jadi ada desa Tengah Padang, desa Durian Demang, desa Sukarami, dan desa keempat desa Bajak Satu. Nah, itu penempatan Valdi. Jadi kami ada 9 orang dari 9 provinsi, kami penempatannya di desa Bajak Satu. Jadi waktu itu kita turun ke penempatan di desa, kami melakukan observasi. Minggu-minggu awal itu melakukan observasi. Nah, kami lihat ternyata di sana Karang Tarunanya masih kurang aktif.
kurang aktif dalam berkegiatan. Jadi mereka itu kegiatannya hanya pada saat lomba-lomba 17-an. Nah, jadi itu kita lihat bahwasanya ternyata di desa ini punya beberapa keunggulan yang bisa diangkat karena memang desanya juga banyak lokasi-lokasi perkebunan seperti kopi. Jadi kami lihat bahwasanya seharusnya potensi di desa ini bisa ditingkatkan oleh pemudanya sendiri. Lalu kami di sana kan buat program namanya Bajak Satu Leadership Camp. Jadi di sana kami mengundang perwakilan pemuda yang sudah kami seleksi dari desa tersebut untuk mengikuti kemah kepemimpinan. Nah, di kemah kepemimpinan itu kami memberikan edukasi dan juga materi dari narasumber-narasumber yang memang pemuda sendiri. Ada narasumber ucara publik itu karena dia juga merupakan presenter dan juga MC, jadi sudah terbiasa memberikan ilmu kepada teman-teman pemuda di sana. Lalu juga ada terkait manajemen diri, manajemen organisasi. Lalu kami juga bersinergi dan juga berkolaborasi dengan Kesbangpol di sana untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada mereka seperti itu. Jadi ini merupakan ilmu-ilmu yang mau dibilang dasar tapi sangat-sangatlah penting untuk dimiliki oleh sosok-sosok pemimpin muda seperti itu. Gitu. Jadi memang ini Rifali dan teman-teman selain karena memang mau meningkatkan kualitas diri mengikuti PPAP ini juga meningkatkan yang namanya kualitas pemuda-pemuda di sana. Iya. Jadi ketika ternyata ini turun di desa-desa gitu. Iya, di desa. Oh, oke, jadi bukan di kotanya ya? Bukan. Oh, tinggalnya di desa. Di desa. Oke, makanya benar-benar tahu gimana kondisi Iya. pemuda yang ada di sana gitu. Oh iya, gimana waktu itu respon pemuda-pemudi di sana ketika ada leadership camp nih, gimana respon mereka? Oke, kalau mungkin pada saat kami di desa itu pada awal-awal turun mungkin karena waktu turun ke desanya hujan, jadi untuk interaksi ke pemuda-pemudi waktu itu kami belum melakukannya. Hujan di sana? Iya, waktu turun ke desa langsung hujan, Oke. langsung turun hujan. Terus waktu itu lanjut ke hari kedua kami mulai mendekati Karang Tarunanya dulu, ketua Karang Taruna, lalu kami mulai mendekati tokoh-tokoh pemuda agar setidaknya dari mereka inilah kita bisa menaruh harapan untuk mengajak teman-teman pemuda yang ada di desa sana. Dan waktu mereka mendengarkan bahwa kami mengundang mereka untuk melakukan kemah di suatu tempat destinasi wisata, dan itu respon mereka sangat-sangat semangat dan sangat-sangat menyambut baik daripada program Bajak Satu Leadership Camp itu sendiri. Oke, baik, berarti istilahnya akhirnya Vali dan teman-teman juga merasa kayak senang kan, programnya juga Berjalan. disambut dengan baik oleh pemuda-pemudi di sana. Oke, itu terkait dengan kepemimpinan. Domain berikutnya tadi apa? Lapangan kerja, kesepakatan. Lapangan kerja itu gimana sih maksudnya? Kalau di sana karena yang tadi Valdi bilang keunggulannya kopi, jadi di sana ada teman kami yang memang fokusnya di bagian wirausaha karena dia juga wirausaha muda. Jadi itu dia memberikan penyuluhan dan juga pembimbingan terkait bisnis-bisnis ataupun usaha-usaha yang ada di desa tersebut. Jadi mulai dari packagingnya, kemasannya. Karena kan kalau kembali lagi pada usaha-usaha seperti itu, kemasan ataupun packaging ini kan yang sangat bisa menambah minat pembeli untuk tertarik dengan produk tersebut. Jadi di sana kami bina mereka mendampingi terkait kemasan, lalu juga terkait pembuatan logo seperti itu, dan juga kami juga sekaligus untuk mempromosikannya seperti itu, sehingga setelah kami pulang dari desa ini tidak hanya berhenti di situ-situ saja, tapi ada tindak lanjut perkembangan daripada usaha tersebut. Oke, jadi istilahnya gimana akhirnya pemuda tidak lagi mencari pekerjaan, tapi justru menciptakan lapangan Iya, pekerjaan, betul. gitu ya. Karena memang UMKM sekarang juga lumayan berkembang dengan baik gitu. Nah, mungkin tujuannya adalah pemuda nanti tidak bergantung pada info lowongan kerja, Iya. gitu kan. Justru dengan usaha-usaha yang mereka geluti ini nih, yang mungkin akan membuka lapangan pekerjaan. Betul. Teman-teman yang lain. Iya. Apalagi kan kalau di Provinsi NTT sendiri, sekarang Valdi lihat sudah banyak teman-teman pemuda yang sudah mulai bangkit untuk membangun usaha-usaha sendiri. Itu patut diapresiasi untuk teman-teman semua. Terus semangat dalam berusaha, menjalankan usahanya, dan terus meningkatkan agar bisa memberikan kesempatan kerja baru bagi teman-teman pemuda di lain. Jadi istilahnya dari pemuda kembali ke pemuda untuk pemuda, seperti itu. UMKM ya. Iya. Karena memang di Kupang banyak ya di NTT banyak Iya. anak muda yang udah punya usaha kuliah, sekolah tapi punya usaha. Punya usaha. Jadi ketika mungkin selesai wisuda nggak bingung nih cari pekerjaan karena memang udah punya penghasilan.
kayak misalnya agak slow lah gitu buat nyari pekerjaan kan, karena kita punya istilahnya usaha, kemudian mana tahu bisa membuka lowongan kerjaan justru gitu kan, mempekerjakan teman-teman lain. Oke. Lapangan pekerjaan ini sendiri kalau dari pemerintah itu gimana melihat dari apa yang dijalani oleh Rivaldi dan teman-teman di sana? Sebenarnya pemerintah tuh punya strategi apa sih gitu untuk membangun indeks pembangunan pemuda dalam segi itu, dalam bidang atau domain lingkungan apa sih tadi? Lapangan kerjaan. Jadi blank. Itu gimana pemerintah menyikapinya? Oke, kalau untuk dari Kemenpora sendiri saat ini juga ada program-program yang menyentuh wirausaha muda. Jadi memang saat ini itu juga pemerintah mengajak teman-teman pemuda untuk berkolaborasi dalam meningkatkan dan juga membangun usaha-usaha dari teman-teman pemuda itu sendiri. Jadi kalau mau dibilang seperti misalnya bagaimana pemerintah secara aktif memberikan penyuluhan, pelatihan terkait usaha itu sendiri. Lalu juga saat ini pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan permodalan seperti itu untuk menjalankan usaha-usaha seperti itu. Jadi kalau menurut Rivaldi saat ini pemerintah juga sudah secara baik memberikan dukungan kepada teman-teman pemuda dalam berwirausaha seperti itu. Betul. Jadi ada program yang dikhususkan kepada pemuda-pemuda kita gitu ya, untuk memberdayakan mereka, untuk memfasilitasi kita gitu. Jadi ya sekarang tugasnya kita sebagai pemuda jangan istilahnya jangan malas-malasan lah. Iya. Karena udah ada fasilitas yang ditawarkan. Nah, gimana caranya kita untuk bisa lebih baik mengelola apa yang sudah kita punya untuk kemudian dikembangkan dengan fasilitas-fasilitas itu. Betul. Berikutnya apa lagi? Kesetaraan gender, domain kesetaraan gender. Ini yang kayaknya mesti menjadi perhatian Iya. serius ya. Itu gimana? Emangnya di Indonesia apakah memang belum ada kesetaraan gender yang betul-betul terlihat atau gimana? Kalau untuk permasalahan kesetaraan gender ini juga merupakan salah satu permasalahan yang dialami kaum muda terkhususnya. Nah, kalau waktu di sana, waktu berkegiatan di Bengkulu, Valdi dan teman-teman memiliki program untuk menggaungkan kembali semangat teman-teman pemuda dalam berolahraga. Nah, waktu itu karena kalau olahraga ini kita juga memberikan kesempatan bagi teman-teman pemudi untuk berolahraga juga. Jadi di sana kami mempunyai program Pekan Olahraga Pemuda. Jadi kami bermain ada turnamen voli dan juga turnamen tenis meja. Nah, di sana kami juga mengikut sertakan teman-teman pemudi untuk ikut dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga seperti itu. Jadi itu setidaknya juga bagian dari kesetaraan gender karena kami memberikan ruang untuk mereka bersama-sama untuk saling berkolaborasi seperti itu. Oke, dan bahkan mungkin di domain kepemimpinan juga sekarang bisa melihat bahwa pemimpin bukan hanya laki-laki saja. Gitu. Betul. Perempuan pun punya hak yang sama. Iya. Itu gimana? Kalau Rivaldi lihatnya memang itu betul seperti itu, Kak. Karena kayak misalnya di NTT sendiri ada kepala daerah perempuan, juga ada anggota DPRD yang perempuan. Jadi kalau mau dilihat saat ini semua memiliki hak yang sama. Semua memiliki hak yang sama, tinggal bagaimana kita menggunakan hak tersebut secara sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan kembali lagi hak tersebut. Betul, dan tujuannya adalah kalau dipupuk dari pemuda-pemudi ya memang nanti di tahun-tahun yang akan datang ketika perempuan menjadi seorang pemimpin atau misalnya perempuan akan lebih hebat daripada laki-laki gitu kan, itu memang akan menjadi hal yang memang biasa-biasa saja. Iya. Gitu. Jadi tidak akan ada yang namanya nggak boleh, perempuan nggak boleh lebih hebat dari laki-laki gitu kan. Nah, tujuannya mungkin seperti itu kan. Iya. Nah, oke. Nah, itulah 5 domain yang memang diharuskan pemuda-pemudi ini meningkatkannya gitu. Betul. Karena ini berkaitan dengan IPP atau Indeks Pembangunan Pemuda yang nantinya ini akan berpengaruh pada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, kita nih di NTT kayaknya memang masih IPM kita masih di bawah gitu ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, tapi ya jangan patah semangat. Iya, betul. Kita sebagai pemuda ini yang menjadi motor penggerak gitu ya untuk memberikan semangat kepada teman-teman pemuda kita yang lainnya. Oke, Rivaldi, itu kalau kita bicara bagaimana harusnya pemuda dan pemudi ini punya kualitas atau kapasitas diri yang mumpuni sehingga membantu negara dengan menaikkan IPP yang
tujuannya atau manfaatnya kembali ke diri kita sendiri sebenarnya kita mau bicara nih soal selama pengabdian di Bengkulu gitu, apakah 5 domain ini memang Rivaldi dan teman-teman melihat bahwa kayaknya ada hal atau ada domain tertentu yang ketika kita mau meningkatkannya tuh usahanya harus lebih keras nih daripada domain yang lain, itu kira-kira di domain yang mana? Kalau domain yang menurut kami perlu ada effort lebih itu mungkin di bagian domain kepemimpinan. Kepemimpinan ya? Karena mayoritas pemuda-pemudi di sana itu, terusnya pemuda ya Kak ya, itu banyak yang bekerja, dalam hal ini di kebun. Jadi waktu untuk berbincang dan berkomunikasi itu hanya pada saat maghrib hingga malam. Nah, jadi itu juga merupakan bagian dari tantangan juga bagi kami karena kita harus menyesuaikan waktu dengan mereka. Tapi di saat mereka semangat menyambut kami pikir itu adalah respon baik dan respon luar biasa dari mereka ingin menyambut kami dari pertukaran pemuda antar provinsi seperti itu. Oke, jadi mungkin karena pemuda-pemudi di sana punya waktu yang terbatas gitu ya. Jadi memang Rivaldi dan teman-teman ini harus punya effort yang lebih untuk bagaimana merangkul mereka untuk berkomunikasi gitu-gitu ya. Oke, baik. Jadi tadi kalau kita sudah bahas secara umum apa pengabdian yang dilakukan oleh Rivaldi dan teman-teman di sana. Nah, kita mungkin banyak sobat Ketom Podcast khususnya muda-mudi di sana yang penasaran dengan program pertukaran pemuda antar provinsi ini. Kita bahas nih, mungkin ada yang mau jadi kayak Rivaldi kali kan. Nah, ini kegiatannya diselenggarakan, tadi Rivaldi sudah sempat bahas sih, kalau ada di tingkat provinsi, kemudian diseleksi lagi di tingkat nasional. Iya. Tapi di mana informasinya biar teman-teman pemuda-pemudi yang lain bisa tahu kapan pembukaannya, itu chatnya di mana? Oke, kalau Rivaldi tahun ini waktu itu pendaftarannya mungkin di sekitar April atau Mei atau Juni waktu itu. Nah, waktu itu Rivaldi cari informasinya dari kakak-kakak alumni. Oh, oke. Iya, dari kakak-kakak alumni karena waktu itu Rivaldi lihat di media sosialnya juga belum ada untuk di provinsi NTT sendiri. Waktu itu belum ada, jadi Rivaldi mencoba untuk menghubungi via DM Instagram. Rivaldi coba tanya-tanya terkait programnya kapan dibuka untuk provinsi NTT sendiri. Nah, waktu itu Rivaldi juga dapat informasi bahwa sudah buka dan Rivaldi dapatkan tautannya. Lalu waktu itu proses untuk pendaftaran di tingkat provinsi. Oke, apa aja sih yang perlu disiapkan ketika mendaftar di provinsi untuk jadi salah satu peserta dari PPAP ini? Oke, sebenarnya kalau untuk seleksi di tingkat provinsi itu juga dikembalikan ke kebijakan masing-masing dispora karena kita kan di Dinas Pemuda dan Olahraga. Kalau di provinsinya teman-teman Rivaldi yang kemarin di PPAP Bengkulu itu ada yang seleksinya dari tingkat kabupaten kota. Nah, dan bahkan ada yang seleksinya itu bahkan lebih dari 1 bulan. Nah, jadi itu kembali lagi kepada kebijakan dan juga strategi masing-masing dispora untuk melakukan seleksi. Kalau kemarin di NTT sendiri, Valdi itu seleksinya pertama administrasi. Jadi administrasi itu teman-teman diminta untuk mengumpulkan seperti CV, terus juga mengumpulkan data diri dan juga membuat esai. Esainya itu terkait kepemudaan lah, terkait kepemudaan apa isu strategis terkait kepemudaan, terus bagaimana Anda sebagai pemuda melihat permasalahan pemuda di provinsi Anda, terus solusinya kira-kira bagaimana. Nah, itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab pada saat mengisi tautan itu sendiri. Nah, lalu kemudian setelah submit berkas, mengirimkan berkas, lalu diumumkan waktu itu untuk menunjukkan kepada tahap wawancara di Dispora. Oke, terus di wawancara itu apa yang ditanyakan? Waktu itu Rivaldi diwawancarai di Dispora, pertanyaannya seputar yang pertama tentang latar belakang diri. Terkait sudah berapa lama mengikuti organisasi-organisasi, terus mengetahui terkait isu-isu strategis kepemudaan di nasional maupun di provinsi, lalu terkait esai juga tadi dibahas, lalu juga terkait potensi dan juga keunggulan di provinsi NTT itu sendiri. Oke, berarti mereka juga melihat jiwa leadershipnya kita gitu. Betul. Biasanya pemuda-pemudi yang ikut organisasi itu memang sudah punya bekal untuk jiwa kepemimpinannya itu udah ada gitu, tinggal di asal lagi, betul, dipertajam lagi gitu. Oke, jadi setelah wawancara lalu dinyatakan lolos gitu.
Iya, setelah diwawancara itu kemudian dinyatakan lolos. Itu ada 5 putra dan 5 putri. Itu nanti dikirimkan datanya di pusat untuk dilakukan seleksi nasional lagi. Oke. Jadi diseleksi sama Kemenpora. Iya, diseleksi sama kakak Kemenpora lagi. Oke. Di seleksinya kayak gimana? Apakah sama kayak di provinsi atau justru lebih susah? Kalau untuk di seleksi di nasional kemarin itu tahapannya lagi-lagi kita diminta esai lagi. Setelah diminta esai terus dikirimkan data diri, lalu juga setelah itu melakukan wawancara lagi. Oke. Jadi ada administrasi tahap 2, esai tahap 2 dan juga wawancara tahap 2 untuk tingkat nasional lagi. Oke, berarti mereka mau mencari bibit terbaik nih. Betul. Artinya setelah habis program justru harus menjadi role model gitu Iya. ya untuk pemuda-pemudi yang ada di provinsi masing-masing gitu. Dan Rival datangnya di Bengkulu. Bengkulu. Oke, kemudian setelah diseleksi di nasional akhirnya terpilihlah Satu pasang per provinsi. oke. Ha-ha. Rivaldi dan Ada teman, juga, iya, ya. putra-putri. Sama-sama di Bengkulu berarti. Kita penempatannya berbeda karena ada 2 zona. Ada untuk tahun ini zona barat dan juga zona tengah. Untuk zona barat itu Provinsi Bengkulu, untuk zona tengah Kalimantan Utara. Oh, jadi dipisah. Iya, dipisah. Berarti Rivaldi di Bengkulu, si ceweknya di Di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Gak apa-apa ya dipisah ya. Iya, 1 bulan. 1 bulan. Oh, jadi 1 bulan. Iya, 1 bulan. Pengabdiannya 1 Iya. bulan gitu. Jadi ini bukan jalan-jalan ya. Bukan. Pengabdian. Di desa, turun di desa, mengabdi begitu. Betul. Jadi bukan jalan-jalan. Jalan-jalan nih. Jadi ketika mendaftar jangan pikir asik nih mau jalan-jalan kalau lolos. Enggak, kita justru kita Rivaldi dan teman-teman ini justru merancang program pengabdian Iya. ya di sana gitu. Tapi kalau misalnya pada saat merancang program terus misalnya butuh tempat-tempat untuk healing, ya boleh sekali-sekali, tapi jangan keseringan. Nanti programnya tidak berjalan seperti itu. Betul. Oke, lalu akhirnya Rivaldi ke Bengkulu. Iya. Si ceweknya ke Kalimantan Utara. Ke Utara tuh. Gimana waktu itu kesannya sampai di Bengkulu? Maksudnya mungkin melihat kondisi pemuda-pemudinya di sana kayak gimana sih gitu? Apakah oh my god beda banget nih sama yang ada di NTT atau gimana? Oke, kalau yang pertama Rivaldi itu yang pertama belum pernah pergi ke Pulau Sumatera. Nah, itu belum pernah ke Pulau Sumatera. Nah, puji Tuhan dikasih kesempatan di tahun 2024 ini provinsi pertama di Pulau Sumatera yang dikunjungi yaitu Provinsi Bengkulu. Nah, jadi waktu turun ke Provinsi Bengkulu itu perjalanannya lumayan lama ya. Dari sini ke Jakarta, kemudian Jakarta ke Bengkulu. Nah, waktu turun dari pesawat, kami langsung disambut dengan ramah oleh panitia di sana, artinya oleh pihak Dispora Provinsi dan juga Dispora Kabupaten di sana. Lalu kami diajak ke ruang VIP untuk makan siang dulu. Nah, makan siang kami dihidangkan makanan khas dari Bengkulu, ada namanya tempoyak. Jadi tempoyak itu bahan dasarnya durian yang sudah difermentasi. Jadi durian difermentasi terus kemudian itu ikan dimasak lalu dicampur dengan hasil fermentasi dari durian tersebut. Nah, waktu Rivaldi karena itu kan turun dari pesawat langsung masih jet lag, terus pada saat lihat makanan pertama pikirnya itu ikan asam manis. Pertama pikirnya ikan asam manis, terus jadi ambil lah. Waktu tes, wah ternyata rasanya sangat-sangat strong karena durian fermentasi kan, jadi langsung kaget begitu. Nggak cocok kan di lidah kita? Belum cocok. Belum cocok. Tapi kedua, ketiga sudah bisa. Ya, jadi orang Bengkulu. Lalu juga ada yang namanya pendap, terus ada ikan pais seperti itu. Berarti disuguhkan makanan memang khas dari Bengkulu. Makanan khas dari Bengkulu. Makanya mau mengabdi di Bengkulu. Iya. Jadi mereka tujuannya adalah membiasakan Rivaldi dan teman-teman dengan makanan-makanan yang akan ditemui setiap Betul. 1 bulan di Bengkulu gitu ya. Oke, lalu akhirnya didapatkanlah kelompok itu untuk ke desa-desa itu. Iya, di desa gitu. dibagi. Jadi pertama kita itu ada 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok IPP, ada kelompok desa. Nah, kalau kelompok IPP ini benar-benar permintaan dari Kemenpora untuk membuat sebuah rekomendasi RAD, Rencana Aksi Daerah. Oke. Jadi kita membantu waktu itu penempatannya di Kabupaten Bengkulu Tengah, kita membantu pemerintah di sana untuk membuat rencana aksi daerah untuk meningkatkan IPP di sana. Jadi kita terbagi dalam beberapa kelompok yang tersebar di 4 desa itu. Jadi Rivaldi masuknya di IPP itu. Iya, masuk di IPP bagian kesehatan, IPP domain kesehatan. Oh, oke baik. Berarti semua
program yang dijalankan ini memang terstruktur gitu. Iya. Dari Kemenpora sudah menyiapkan apa yang harus dilakukan, Iya. tetapi aksinya itu yang dilakukan itu kreativitasnya teman-teman. Iya. Begitu kan itu di. Iya, itu kan sendiri. betul. Oke, baiklah, berarti memang benar-benar ini pengabdian yang fokusnya adalah gimana membangun pemuda Iya. gitu di sana. Sesuai dengan tema kita nih, pemuda bangkit, Indonesia maju ya Indonesia emas nantinya gitu. Betul. Lalu apalagi sih hal-hal unik yang Rivaldi dan teman-teman temui di Bengkulu selama sebulan itu? Oke, kalau untuk hal-hal unik, yang pertama karena kami itu lokasinya dari 4 desa itu kami yang paling jauh dari kota. Oh, desa Bajak Satu. Nah, desa Bajak Satu itu kan penempatannya paling jauh dari kota. Nah, kalau ada teman-teman yang lumayan dekat lah dari kota seperti itu. Jadi karena kami lokasinya di desa Bajak Satu itu juga desa paling ujung, jadi benar-benar kami merasakan suasana pedesaan yang benar-benar suasana desa seperti itu. Karena kan iya, betul. Apalagi di sana kan mayoritasnya kan perkebunan, Kak. Jadi bangun pagi sudah ada tetangga, karena kita tinggalnya juga di warga, di orang tua asuh. Iya, jadi di rumah warga. betul. Kayak misalnya disediain satu rumah buat kalian tinggal enggak? Oh, tidak. Di rumah warga. Di rumah warga. Jadi per rumah itu ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Jadi kami benar-benar merasakan menjadi, kalau mau dibilang jadi warga Bengkulu untuk 1 bulan lah seperti itu. Karena kita Tidak ada KTP kan? enggak. Jadi kita di sana tinggalnya juga di warga desa, di warga lokal. Jadi benar-benar kita merasakan kehidupan di sana itu benar-benar nyata seperti itu. Merasakan jadi warga Bengkulu. Iya. Ya. Lalu kan ketika kita bisa menjadi bukan orang, maksudnya ketika kita langsung terjun ke lapangan tuh baru kita bisa tahu nih, oh kira-kira gimana sih caranya biar bisa membangun daerah saya ini, Iya. tempat saya ini gitu. Kemudian gimana waktu itu selama sebulan, apakah kalian pernah berada di titik yang aduh jenuh banget nih, masih lama ya kali ya kita pulang, atau gimana? Atau enjoy aja sih, gak kerasa 1 bulan? Kalau kemarin waktu kegiatan kemarin, karena kita juga kegiatannya lumayan padat, kayak per hari tek, jadi lumayan tidak terasa. Jadi kami justru waktu akhir program kami minta agar kalau bisa masalah programnya lebih panjang daripada 1 bulan, karena benar-benar untuk buat program di 1 bulan itu menurut kami agak kewalahan, lebih ke terbatas karena minggu pertama mesti observasi, terus mulai buat rancangan, lalu mulai buat program. Jadi kan untuk pendekatan ke pemuda juga butuh waktu seperti itu. Oke, jadi justru karena seru dengan program Iya. ini buat tidak terasa tiba-tiba dari 1 bulan aja. Iya, betul. Bahkan ada program yang mungkin belum maksimal atau belum selesai dijalankan, makanya minta tambahan waktu itu. Iya, minta tambahan waktu, diperpanjang lah kalau bisa. Tapi Nggak dapat. nggak mungkin karena mereka mau lihat gimana sih 1 bulan mereka bisa buat apa aja. Iya. Terus gimana waktu dengan ini kan tadi katanya tinggal dengan orang tua. Iya. Gitu ya, berarti orang tua asli dari Bengkulu. Iya. Gimana respon-responnya mereka melihat pemuda-pemuda hebat nih dari berbagai daerah di Indonesia akhirnya bisa datang untuk mengambil membangun Bengkulu, khususnya desa Bajak Satu ini? Oke, kalau Valdi waktu itu kan dapat orang tua asuh berdua dengan teman Valdi, satu dari DKI Jakarta. Nah, waktu itu kami dapat orang tua asuh yang sangat-sangat baik, karena waktu itu kan Valdi juga dimasakin masakan tradisional seperti itu di rumah. Jadi tidak hanya di bandara, tapi di rumah orang tua asuh juga kami dimasakin terkait masakan-masakan tradisional. Jadi bisa belajar juga. Terus Valdi juga belajar bahasa daerah di sana. Jadi kalau misalnya di sini makan kan kalau bahasa Arabnya mu'a. Nah, kalau di sana makan itu mu'mei. Jadi mirip sedikit ya. iya, jadi kalau minum menem. Jadi bahasa daerah juga di sana Valdi lumayan pelajari sedikit-sedikit seperti itu. Jadi bisa nih bahasa Bengkulu ya. Ya, lumayan lah. Kosakata Kosakata yang penting kan, kayak makan minum itu kan penting untuk hari-hari. Jadi ketika terus seperti Bengkulu kayak momak. Mukme ya, kayak gitu. Oke, kalau mau minum? Menem. Oke, baiklah kalau gitu. Ternyata masih hafal ya. Iya. Lalu lanjut lagi Rivaldi setelah akhirnya mengabdi selama 1 bulan di sana, bukan dari detik terakhir tapi di hari-hari terakhir menjelang
penutupan mungkin atau apa gitu, itu apa yang dilakukan sampai akhirnya bisa menutup seluruh pengabdian kalian di Desa Bajak Satu? Oke, jadi untuk penutupan di Desa Bajak Satu itu kami mengadakan yang namanya Tabak Penanjung, Festival Raya Tabak Penanjung. Jadi Tabak Penanjung itu kan kecamatannya, dan itu ada 2 desa, Sukarami dan juga Bajak Satu. Jadi kami teman-teman Bajak Satu dengan teman-teman Sukarami itu kolaborasi untuk mendukung program yang namanya Festival Raya Tabak Penanjung itu, dan juga merupakan rangkaian dari penutupan program pertukaran pemuda antar provinsi di Kecamatan Tabak Penanjung. Nah, itu juga ada beberapa runtutan program. Kami menjalankan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat di sana, lalu juga kami memberikan bantuan makanan untuk anak-anak yang stunting dan disabilitas seperti itu. Juga kami bazar UMKM juga kami memberikan kesempatan untuk mereka biar bisa mempromosikan UMKM mereka, seperti misalnya ada kopi durian, itu merupakan bagian dari hasil binaan dari teman-teman PPAP seperti itu. Oke, baik. Terus gimana program-program yang kalian lakukan selama pengabdian itu dipresentasikan nggak ke Kemenpora di akhir pengabdian kalian? Oke, kalau untuk akhir itu kan seperti tadi ada 2 kelompok desa dan juga kelompok IPP. Nah, untuk laporan ke Kemenpora itu kami memasukkan ada yang pertama ada RAD itu. RAD itu diserahkan kepada pemerintah Bengkulu. Lalu untuk program desa itu juga kami dikumpulkan ke Kemenpora. Lalu juga kami membuat yang namanya laporan individu terkait apa saja yang kita buat dari hari pertama menginjakan kaki di Bengkulu hingga waktu itu selesai program di Bengkulu. Oh, oke. Jadi ada pertanggungjawaban yang Betul. diserahkan lah dari pemuda-pemudi yang sudah mengabdikan diri ini kepada pemerintah, sehingga mungkin nanti pemerintah bisa merancang berbagai program dari apa yang sudah kalian lakukan. Betul. Gitu. Jadi mereka melihat ini kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan, lewat tangan-tangan pemuda ini nih, yang akhirnya mereka bisa tahu gimana apa yang akan mereka lakukan gitu. Ketemu Mas Menteri nggak di sana? Belum berkesempatan, tapi waktu itu sempat ada pada pertemuan daring melalui Zoom. Oh, oke. Iya, jadi Pak Menteri juga sempat memberikan kesan dan pesan-pesan untuk teman-teman pemuda angkatan 2024 yang akan menjalankan program PPAP di 2 zona penempatan. Oke, kalau gitu. Oke, nah kali ini kan kita juga baru aja lewati momen spesial bangsa kita, 17 Agustus, Indonesia udah 79 tahun. Iya. Sekarang, kan? Nah, melihat khususnya nih kepada pemuda-pemudi yang melihat jiwa-jiwa kepemudaan sekarang, itu gimana menurut Rivaldi? Mungkin dari sudut pandang sebagai seorang pemuda juga gitu, apa yang perlu ditingkatkan sebenarnya dari pemuda saat ini? Oke, kalau untuk dari Valdi sendiri, mungkin yang perlu ditingkatkan daripada pemuda-pemudi saat ini yaitu terkait rasa peduli. Karena untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 itu tidak hanya pemerintah bekerja sendiri, namun butuh kolaborasi dan juga sinergitas antara pemuda juga harus terlibat aktif dalam program-program pemerintahan. Seperti misalnya contohnya, kita di NTT ini, kita tahu sendiri bahwa kita punya banyak budaya, keragaman budaya, kita juga punya bahasa daerah. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa bahasa daerah yang sudah mulai terancam punah. Nah, sebagai pemuda, bagaimana kita melihat masalah ini untuk memberikan solusi dan juga untuk mengambil langkah awal untuk bisa menjaga bahasa daerah yang kita miliki, budaya yang kita miliki ini agar tidak mengalami kepunahan seperti itu. Jadi untuk pemuda-pemudi lebih ditingkatkan lagi untuk aware-nya, pedulinya dan juga pekanya terkait isu-isu strategis di sekitar kita dulu. Seperti misalnya terkait tadi masalah kebahasaan, terus mungkin terkait bagaimana kolaborasi antar pemuda seperti itu. Oke, jadi harus lebih sensitif juga Iya. soal itu gitu ya. Oke, lalu apa sebenarnya yang menjadi ide besar dari Rivaldi setelah pulang dari program PPAP ini? Rivaldi udah punya ide apa gitu untuk setelah saya udah dari Bengkulu, kayaknya saya mau buat ini nih di sana gitu, apa? Oke, jadi kalau untuk program di NTT sendiri, itu Rivaldi waktu untuk laporannya kemarin ke Kemenpora itu mengadakan program seperti Wicara Publik, dan juga karena Valdi basicnya
penulis buku cerita anak Dwibahasa. Jadi Rivaldi ingin memberikan penyuluhan, pembelajaran terkait bagaimana menulis buku cerita anak itu sendiri, teknis-teknisnya seperti apa, dan juga berkolaborasi dengan teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Provinsi NTT sendiri. Karena Rivaldi juga saat ini tergabung dalam Ikadubas Provinsi NTT. Rivaldi ingin mengajak teman-teman duta bahasa yang ada di Provinsi NTT untuk juga terlibat memberikan ilmu, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada pemuda-pemudi yang ada di Provinsi NTT terkait banyak hal seperti itu. Karena seperti misalnya kita bisa memberikan penyuluhan terkait bicara publik, kita bisa memberikan penyuluhan terkait penguasaan bahasa asing, kemudian terkait konten kreator, kemudian terkait kepenulisan dan lain sebagainya. Sehingga dari pemuda inilah memberikan dampak positif yang benar-benar ada di Provinsi NTT, sehingga Provinsi NTT ini kedepannya itu memiliki pemuda-pemuda yang benar-benar luar biasa, memiliki kemampuan yang dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional seperti itu. Luar biasa. Oke, baik. Nah, Rivaldi ini kalau mau ikut PPAP, biasanya kan kita mau tahu nih tips and triknya. Rivaldi mungkin bisa kasih tips and triknya dong buat sahabat podcast yang setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Rivaldi ini, mungkin mereka tertarik tahun depan mau ikutan mau coba gitu. Siapa tahu bisa nih kemana lagi gitu kan, mengabdikan diri. Tips and triknya biar lolos. Oke, nah untuk teman-teman semua pemuda-pemudi yang mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan kesempatan emas, karena kapan-kapan lagi teman-teman akan mendapatkan sebuah pengalaman seru dibiayai penuh lagi dari pemerintah. Nah, untuk PPAP ini tiap tahun itu dibuka pendaftaran dan biasanya itu ada zona penempatan. Biasanya itu ada 2 zona, ada zona barat, zona timur dan juga zona tengah. Nah, untuk teman-teman yang mau mendaftar, yang pertama untuk kiat-kiatnya, teman-teman harus tahu apa program ini itu apa. Yang pertama teman-teman harus tahu program ini itu apa, kemudian pelajari apa yang dijalankan oleh program ini dan tujuan utama dari program ini itu apa. Nah, sehingga teman-teman ketika sudah kenal dengan program ini, teman-teman mampu membuat dengan yang namanya esai. Nah, esai itu teman-teman buat seperti apa yang teman-teman pernah hadapi di pengalaman hidup teman-teman seperti itu, agar esainya juga karena akan ditanyakan waktu tes wawancara lagi akan ditanyakan kembali. Lalu juga terkait post program activity, karena teman-teman akan diminta untuk membuat program, teman-teman harus membuat program yang benar-benar dibutuhkan dan juga berdampak dan berkelanjutan seperti itu. Oke, berkelanjutan itu tuh yang penting. Iya. Programnya jangan cuma istilahnya, oh ini program cuma karena mau ikut seleksi aja. Iya. Tapi harus berkelanjutan gitu. Jadi setelah mengikuti program APPAP ya dilanjutkan programnya gitu, dilaksanakan gitu. Jadi itu tips and triknya ya. Lalu gimana kalau misalnya ada pemuda-pemudi yang bilang kalau aduh kayaknya saya kurang di bagian ini nih, kurang di bagian itu caranya biar bisa melatih diri lebih berkualitas lagi gimana? Kalau Rivaldi sendiri caranya seperti apa? Oke, kalau Rivaldi sendiri itu sudah sangat baik untuk bisa mengetahui kelemahan sendiri. Jadi dengan mengetahui kelemahan sendiri, kita bisa tahu mana yang perlu ditingkatkan lagi. Dan kalau Rivaldi sendiri untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, yang pertama Rivaldi harus bertanya kepada kakak-kakak yang lebih senior yang sudah berkecimpung dan berpengalaman seperti itu. Misalnya kalau misalnya Rivaldi ingin bertanya terkait bagaimana Rivaldi menyampaikan pidato di depan umum, mungkin Rivaldi bertanya-tanya terkait kakak-kakak yang sudah terbiasa dan berpengalaman di bidangnya seperti itu. Karena kalau menurut Valdi lebih banyak kita mendapatkan perspektif dari orang lain, itu justru lebih baik untuk kita meningkatkan diri kita sendiri, karena kita termotivasi bahwa oh kakak ini sangat luar biasa, mau jadi seperti dia, dan lebih meningkatkan lagi semangat belajarnya seperti itu. Jadi justru menjadikan sesama pemuda sebagai inspirator kita. Betul. Gitu-gitu kan, itu karena memang insight yang akan benar-benar nyampe ke kita tuh kalau kita dapat langsung dari orang yang memang istilahnya lagi berada di tahap yang sama gitu, di level yang sama gitu, apalagi mendengarkan dari orang-orang yang biasa dengan kita dan memang mereka punya kapasitas di bidang itu. Iya. Gitu ya. Oke, Rivaldi mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemuda-pemudi di luar sana terkait dengan kondisi Indonesia saat ini yang memang harusnya pemuda ini bisa bangkit dan terus mempertahankan semangatnya itu untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia emas nantinya.
silakan. Oke, jadi untuk BEM Pembawa Saudara dong semua teman-teman pemuda-pemudi yang dari Provinsi NTT, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu dengan skala kemajuan tentu tidak hanya menjadi bagian ataupun tanggung jawab daripada pemerintah. Namun kita juga sebagai pemuda-pemudi yang merupakan masa depan bangsa ini memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi itu. Oleh karena itu, marilah kita untuk lebih sensitif lagi, lebih peka dan lebih peduli terkait isu-isu strategis yang sedang kita hadapi di sekitar kita, di lingkungan kita. Karena dengan begitu, kita bisa tahu apa yang sedang dihadapi, kendalanya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan kita sebagai pemuda-pemudi harus berpikir kritis untuk memberikan sebuah solusi dan juga jalan keluar yang bisa kita lakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Lalu juga bagaimana cara kita untuk bisa berdampak melalui program-program kita kepada masyarakat terkhususnya di Provinsi NTT dengan memanfaatkan apa yang kita miliki, dengan memanfaatkan skill yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, dan juga kompetensi yang kita miliki. Jadi dengan begitu kita bisa berdampak dan juga harus berkelanjutan dan bisa berpengaruh kepada seluruh masyarakat di Provinsi NTT, seperti itu. Luar biasa. Jadi yang saya tangkap dari pesan yang disampaikan Rival, yang pertama pemuda harus aware terhadap keadaan bangsa saat ini. Kemudian berikutnya paradigma berpikirnya harus dirubah, jadi harus kritis gitu. Betul. Ya. Harus benar-benar jadi pemuda yang mampu berpikir secara kritis. Lalu tadi disampaikan harus berdampak. Jangan jadi kalau yang misalnya anak kuliah, dia jangan jadi kupu-kupu nih, kuliah pulang. Karena bergabung di organisasi itu punya manfaat yang bagus sekali gitu kan, untuk masa depan kita. Tentunya ini kita lagi menabung sebenarnya di masa depan, kita lagi menabung untuk masa depan kita. Lalu juga tadi disampaikan Rivaldi bahwa harus berpengaruh, menginfluence. Makanya sekarang kenapa anak-anak muda ini bukan disuruh tapi diajak untuk ayo kita jadi influencer, maksudnya adalah biar bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Nah tapi ke arah yang lebih baik. Betul. Oke, kalau gitu Rivaldi, ini dengan adanya Rivaldi di KM Battle juga tentunya akan mempengaruhi banyak pemuda-pemudi. Amin. Khususnya di Nusa Tenggara Timur ya, untuk menjadi pemuda yang terus bangkit, terus semangat dengan semangat nasionalisme yang sama, yang satu untuk mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas. Sukses buat Rivaldi ya, semoga program-programnya berjalan lancar, kuliahnya juga lancar. Ini baru semester 5, masih lumayan panjang. Ya, semangat selalu pokoknya, tetap menjadi inspirasi buat pemuda-pemudi yang lain dan terus bersinar. Terakhir sih juga mau bilang buat Rivaldi, sekarang apa sih selain menyala? Tetap menyala. Baik sobat Ketom Podcast, itu dia dari perbincangan kita dengan Rivaldi. Banyak sekali yang kita dapatkan insight-insight baru. Tentunya ini sebagai pemuda harusnya lebih semangat daripada orang-orang tua kita, karena memang anak-anak muda sekarang yang diharapkan kita yang punya masa depan gitu teman-teman. Jadi harus terus semangat ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe di YouTube-nya TVRI Nusa Tenggara Timur. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalau ada konten baru, Sobat Ketom Podcast bisa jadi orang pertama yang nonton konten kita. Junet mewakili Rivaldi dan juga teman-teman di KMB pamit. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.